sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana suatu amal soleh yaitu hari pertama di 10 hari bulan Dzulhijjah. Di hari-hari yang baik, maksudnya di luar Syekh rahimahullah, beliau menyebutkan dua rakaat yang kita lakukan tadi, kita sholat sunnah ba'da maghrib, mana lebih utama dengan dua rakaat kita kerjakan di bulan Ramadan? Lebih utama sekarang, lebih utama sekarang. Lebih Allah cintai melebihi daripada hari-hari yang lain. Atau catat, ini bukan masalah banyak atau sedikitnya, ini masalah cinta ini. Siapa yang mencintai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paling tidak ada amalan-amalan yang tersembunyi kita lakukan tanpa mengisi di dalamnya dengan memperbanyak amal soleh, baca Al-Quran, berbanyak salat sunnah, berbanyak istighfar, berbanyak baca Al-Quran, kalau bisa sedekah-sedekah. Ya, ini bulan ini adalah hari-hari yang terbaik. Baik, itu mukadimah sedikit dari kami. Kita lanjutkan pembahasan malam ini. Kita masih bab fadlus salawat, bab tentang keutamaan salat. Pada pekan yang lalu kita telah membahas atau telah memasuki bab ini, kita tinggal melanjutkan saja. Kita sampai hadis 1042. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi shay'un qala fadzalika masalu shalawatil khams yaqullahu bihinna al-khataya muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah-rumah kalian, yang dimana kalian bisa mandi 5 kali sehari dengan sungai tersebut? Bayangkan, maghrib kita mandi, isya kita mandi lagi, subuh mandi lagi, zuhur mandi lagi, asar mandi lagi. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah masih tersisa kotoran atau daging pada tubuh kalian? Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah, tidak tersisa lagi, karena waktu isya dekat. Maghrib antum mandi, isya antum maghrib, kemudian antum tidur, subuh antum mandi, zuhur antum mandi, asar antum mandi, kemudian maghrib mandi lagi.
Kemudian Rasulullah mengatakan fadzalika masalu salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang dimana dengan salat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya, dosa-dosa kalian. Dosa-dosa apa yang diampuni oleh jemaah? Adalah dosa-dosa kecil yang mungkin kita main HP, terlihat aurat perempuan, atau terdengar perkataan-perkataan dusta atau yang lain sebagainya. Yang dosa-dosa kecil tanpa kita sadari kita senantiasa melakukannya, itu bisa dihapuskan dengan sholat yang kita lakukan. Ya. Adapun dosa besar, maka para ulama mengatakan wajib disertai dengan taubat. Tidak bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh. Tidak bisa dilakukan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mengharuskan taubat. Dosa-dosa besar mengharuskan kita taubat. Baik, hadis yang selanjutnya An Jabir radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalu salawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Muslim. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir deras, mengalir dengan melimpah di depan pintu rumah kalian yang kalian mandi dengan sungai tersebut 5 kali sehari. 5 kali sehari. Di antara tariqah atau cara pengajaran yang efektif kiranya agar mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengar adalah dengan memberi perumpamaan. Atau ini antum bisa terapkan kepada anak-anak antum kalau mau ngajar dia tidak paham, antum berikan sebuah perumpamaan yang dengannya dia bisa memahami penjelasan yang akan kita jelaskan kepada mereka. Nah, di antara cara Rasulullah SAW di dalam mengajar para sahabatnya, Rasulullah memberikan perumpamaan. Ya, Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai yang kalian tinggal nyemplung, mandi di situ 5 kali sehari, masih tersisa gak kotoran? Kata para sahabat, tidak. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dimana kalau kalian sholat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu-waktu tersebut. Hadis yang selanjutnya, Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwasanya ada seseorang yang mencium wanita. Fa'atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini mendatangi Rasulullah. Fa'akhbarahu, dia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan sebuah ayat. Wa aqimis sholata, tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Tarafan nahari wa zulufan minal laili, tegakkanlah salat di kedua ujung siang, pagi dan sore atau petang. Wa zulufan minal lail, dan pada bagian malam. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tunaikan diri kala salat di kedua ujung siang, pagi dan petang. Wa zulfa minal laili, dan pada bagian malam. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Faqala rajul, maka sahabat yang menceritakan kejadian tadi, dia mencium perempuan tadi, dia mengatakan, "Aliya hadza?" Ya Rasulullah, apakah ayat ini turunnya untuk aku saja?
bayangkan dia terjatuh dalam maksiat, dia mencium perempuan, kemudian dia menceritakan kepada Rasulullah. Kemudian turun ayat bahwasanya di antara penggalan ayatnya adalah sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maksudnya dosa yang ia lakukan tadi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ayat itu turun khusus untuk aku saja? Qala, maka Rasulullah menjawab, li jami' ummati kullihim, ini berlaku untuk seluruh umatku. Artinya semua dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu bisa dihapuskan melalui amal-amal soleh yang kita lakukan, di antaranya adalah salat. Kemudian hadis yang selanjutnya, mu'allif banyak menukilkan hadis di dalam bab ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah kafaratun lima bainahum ma lam tughshal kabair wa Muslim. Rasulullah mengatakan as-salawatul khams, salat lima waktu, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, antara salat Jumat dengan salat Jumat yang mendatang, kafaratun lima bainahum, menghapuskan dosa di antaranya. Mohon maaf, kita bisa sholat maghrib, kemudian kita terjatuh dosa kecil, maka sholat isya berikutnya akan menghapuskan dosa di antara waktu itu. Atau seringkali kita melakukan dosa, mungkin tatkala kita mau tidur, ya, itu melakukan dosa. Kemudian kita sholat subuh, kemudian sholat subuh tadi akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita di antara apa? Isya dengan subuh, itu seterusnya. Kemudian antara sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, di antaranya itu sholat Jumat yang kita kerjakan tadi akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita pada Jumat lalu yang kita lakukan. Malam tughshal kabair, selama tidak melakukan dosa besar, kata Rasulullah. Artinya apa? Yang dijanjikan untuk dihapuskan dosa-dosa di sini adalah hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kembali lagi kami mengulang bahwasanya dosa-dosa besar akan diampuni hanya dengan taubat. Akan diampuni hanya dengan taubat, bukan dengan sekadar amal soleh saja. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imra'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahra kullahu rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim tahduruhu salatun, yang dimana salat telah tiba waktunya, dia dengar azan, telah tiba waktunya, fayuhsin wudu'aha, kemudian setelah masuk waktu salat itu dia memperbagus wudunya. Maksudnya apa? Dia sempurnakan wudunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, anak-anak antum itu coba antum amalkan. Antum kan kenal anak-anak antum. Jangan sampai anak-anak kita menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu. Antum kalau punya anak di belakang tolong diamalkan. Atau ada yang mengamalkan? Atau itu bukan anak antum itu di belakang? Hah? Anak orang tua. Coba dia ada yang ngamal. Suruh main di bawah, suruh main di teras. Anak-anak main di teras. Anak ikhwan. Baik,
Tidaklah seorang muslim apabila telah tiba waktu sholat yang wajib, kemudian dia memperbagus wudhunya. Dia berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wudhunya. Wa khusyu'aha, dan dia memperbagus khusyuknya dalam sholat. Dia berusaha melawan segala macam yang dapat mengganggu kekhusyukannya. Bukan dia biarkan, atau bukan dia malah terlena dengan gangguan-gangguan syaitan, bukan. Tetapi dia berusaha menolak gangguan tersebut. Berusaha khusyuk, berusaha fokus. Wa ruku'aha, dan dia berusaha memperbagus ruku dan sujudnya. Maksudnya apa? Memperhatikan tumaninah di dalam salat, agar salatnya itu tidak sekedar salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya sekedar gerakan tanpa disertai dengan khusyuk. Dia berusaha ruku dengan tenang, dengan tumaninah. Ya, kemudian dia berusaha sujud dengan tumaninah, dia berusaha dengan tenang. Illa kana kafaratan lima qablaha, kecuali salat yang dia lakukan tadi akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, minaz dzunub, dari dosa-dosa kecil, ma lam tu'ta kabiratun, selama dia tidak mengerjakan dosa besar, wa dzalika dahru kullahu, dan itu berlaku di sepanjang tahun. Kalau sholat kita lakukan setiap hari, maka setiap hari pula Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Oke, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besar sekali keutamaan orang-orang yang mengerjakan salat. Namun kalau dosa besar, ingat, dosa besar harus disertai dengan taubat. Kalau dosa tersebut kita lakukan berkenaan hak-hak Allah, maka cukup bertaubat. Tetapi kalau dosa-dosa tersebut kita lakukan berhubungan dengan hak manusia, maka ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, meminta maaf, atau minta diikhlaskan, atau minta diridhakan. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus terpenuhi dua unsur ini. Tidak bisa kalau kita berbuat dosa kepada manusia minta maaf langsung sama Allah, tidak bisa. Harus minta maaf kepada orang yang kita sakiti tadi, baru diterima taubatnya. Itu antum harus bisa bedakan berbuat dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah, berbuat dosa berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka hati-hati, kita nih hati-hati. Para ulama mengatakan kalau antum bisa mati tidak membawa dosa yang berkaitan dengan manusia, maka lakukan. Karena berat, gimana? Berat. Kalau tidak selesai di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Baik itu masalah hutang-hutang atau masalah menjatuhkan kehormatan orang lain, menjatuhkan darah, mengambil harta, atau yang lain-lainnya yang itu berkaitan dengan manusia. Kalau tidak selesai di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat kelak. Baik, sholat 5 waktu itu memiliki keutamaan yang besar di dalam Islam. Tetapi di sana ada sholat yang memiliki keutamaan khusus daripada sholat-sholat yang lain. Sholat apa itu jemaah? Kita akan bahas malam ini. Bab fadli sholat subhi wal asar. Bab keutamaan sholat subuh dan asar. Salah satu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh. Lagi enak-enaknya tidur, bayangkan, lagi begadang nonton Liga Champions, lagi begadang nonton bola atau nonton futsal, atau begadang karena ngopi dan lain sebagainya, tidurnya jam 3, jam 4 azan. Itu beratnya luar biasa. Itu beratnya luar biasa. Kalau tidak disertai dengan iman, hampir-hampir kita tidak bangun untuk sholat subuh secara berjamaah. Berat. Makanya salah satu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh. Karena yang disebutkan
dalam hadis sudah kita baca pada 3 pekan atau 4 pekan yang lalu. Kata Rasulullah mengatakan, seandainya manusia mengetahui keutamaan sholat Isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak, atau akan berusaha mendatangi sholat subuh tersebut. Saking besarnya keutamaan yang terdapat di dalam sholat subuh tersebut. Tapi kita akan bahas secara umum sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur itu memiliki keutamaan yang besar. Tetapi di sana ada sholat khusus yang memiliki keutamaan khusus, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Di antara keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, An Abi Musa radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla bardaini dakhala al-jannata muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat bardain. Bardain ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Itu keutamaan ini, Pak. Semua sholat itu mengantarkan kita kepada surga. Semua sholat. Tetapi Rasulullah sebut secara spesifik yang menunjukkan tentang besarnya keutamaan sholat subuh, yang dimana banyak dilalaikan, bahkan ditinggalkan oleh manusia. Mereka malas dalam mengerjakan sholat subuh karena berat untuk bangun, berat untuk melawan dingin dan lain sebagainya. Maka dengarkan ini, ingat ini, barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka dia masuk surga. Ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, wa Abi Zuhair Umarata ibn Ruwaibah radhiyallahu taala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yalijun nar ahadin shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha ya'ni al-fajr wal 'asr, rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk neraka. Saya ulangi, tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari. Sholat apa itu? Sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum tenggelam, yaitu sholat asar. Hadis yang pertama mengabarkan, menetapkan bahwasanya barang siapa yang sholat subuh dan asar dia masuk surga. Hadis yang kedua menafikan barang siapa yang sholat asar dan sholat subuh maka dia tidak akan masuk neraka. Kedua hadis ini saling melengkapi jemaah. Yang satu menetapkan akan dimasukkan seseorang ke dalam surga, yang satu dinafikan seseorang tidak akan masuk neraka kalau dia sholat subuh dan sholat asar. Bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat maghrib, sholat isya, bukan. Tetapi dua sholat ini memang memiliki keutamaan yang khusus, ya, di dalam Islam. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Jundubi ibni Sufyan radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fanzur ya ibna adam la yatlubannaka Allah min dhimmatihi bi syai'in, rawahu Muslim. Dari Jundub ibni Sufyan radhiyallahu taala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Allah yang menjamin dia. Maka lihatlah wahai anak Adam, jangan sampai sedikit pun Allah menuntutmu dengan sesuatu
karena engkau berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sholat subuh adalah seseorang yang sholat subuh akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat mereka itu bergantian ya. Para malaikat itu bergantian naik dan turun. Ada yang datang pada saat malam, ada yang datang pada saat siang. Itu para malaikat. Yastami'una fi salati subhi wa salati asr. Mereka itu berkumpul atau bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Masya Allah, malaikat itu berkumpul di pada sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian mereka ini kan gantian naik dan turun. Sebagian tadi yang bermalam dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermalam, kemudian mereka naik. Fayas'aluhumullah, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah ini lebih tahu daripada malaikat. Kaifa taraktum ibadi, apa yang Allah tanyakan? Bagaimana kondisi mereka tatkala meninggalkan hamba-hambaku. Malaikat mengawasi kita bersama kita pada saat sholat subuh, pada saat sholat asar. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Malaikat saksi kalau kita itu sholat. Allah tahu, tetapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kalau kami datang kepada mereka, mereka pun dalam keadaan sholat. Masya Allah, ini di antara keutamaan sholat asar dan sholat subuh, malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi makhluknya dan nanti memberikan laporan. Bagaimana hamba-hambaku? Ya, Masya Allah, malaikat jawab, mereka tertidur pulas, mereka masih lalai, mereka masih begini, mereka masih begitu. Oh, para malaikat akan melaporkan tentang kegiatan kita di waktu subuh dan waktu asar. Dan ini menunjukkan, para ulama menjelaskan, ini menunjukkan tentang luar biasanya keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kemudian dalam hadis yang lain, Al-Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badri faqala. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala berkata, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamari lailatal badri, kemudian Rasulullah memandang bulan purnama yang terang benderang, bulan purnama. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau akan melihat bulan purnama sesungguhnya engkau akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak akan berdempet-dempetan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa syaratnya gimana? Kita bisa melihat wajah Allah di surga nanti.
fa in istata'tum alla tughlabu, kalau kalian bisa agar tidak ketinggalan solat sebelum terbit matahari. Solat apa itu? Solat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, solat asar. Fa'alu, maka lakukan, terus. Artinya, subhanallah, di antara keutamaan solat subuh dan solat asar adalah amalan ini akan mengantarkan kepada kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berdesak-desakan. Subhanallah. Dijelaskan dalam Al-Quran dan penjelasan para ulama bahwasanya nikmat surga yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah. Nikmat di atas nikmat, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar di surga Allah adalah melihat wajah Allah secara langsung. Tapi itu bisa dilihat kapan? Kalau kita masuk surga. Kita mau masuk surga melalui apa tadi teman? Melalui sholat subuh dan sholat asar. Pada umumnya sholat 5 waktu wajib kita jaga. Terlebih sholat subuh dan sholat asar yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Banyak diabaikan oleh manusia, ditinggalkan oleh manusia, disia-siakan oleh manusia. Antum kalau mau lihat artis kesenangan antum, gimana? Berdempet-dempetan, beli tiket masuknya harus berdempet-dempetan. Tetapi tidak berlaku untuk melihat wajah Allah. Seperti kita melihat bulan purnama dimanapun antum berada, di atas gunung, di tepi pantai, di pinggiran masjid, antum bisa melihat bulan purnama itu dengan seksama tanpa harus berdesak-desakan. Seperti itulah nantinya orang-orang yang beriman yang telah masuk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa syaratnya tadi gimana? Kalau kalian bisa tidak meninggalkan sholat subuh dan sholat asar, maka lakukan. Karena di antara keutamaannya adalah kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bayangan atau nikmat yang paling nikmat adalah tidur bersama bidadari. Mungkin itu bayangan. Atau kita diberikan kendaraan yang paling mewah. Tidak. Nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh dan sholat asar, agar kiranya nanti kita dimasukkan ke dalam surga, kemudian kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, man taraka sholatal asri faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang besarnya atau agungnya sholat asar. Barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, maka terhapuslah amalannya. Ya. Apakah seluruh amalan Ustaz atau amalan hari itu saja? Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seluruh amalan, sesuai dengan konteks hadis ini. Ada yang mengatakan amalan hari itu saja yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan tentang agungnya sholat asar yang tidak boleh kita tinggalkan. 2 waktu ini jamaah waktu yang rentan. Sholat subuh lebih utama, lagi ngantuk-ngantuknya, lagi enak-enaknya tidur, ditambah putus sibau nih, subuhnya awal pula. Jam 4 lewat 3 menit, lewat 5 menit dah azan. Padahal jam 2 tadi baru tidur. Itu kalau nggak karena iman mungkin kita nggak bisa bangun. Sholat asar lagi enak-enaknya bekerja, beraktivitas. Kadang orang enggan untuk meninggalkan pekerjaannya atau aktivitasnya, lanjut.
Apalagi mohon maaf kalau petani ya tanggung kan nantilah sholat di rumah. Lagi panen puri, lagi banyak-banyak ya nantilah. Lagi panen padi nantilah, lagi ngaret nantilah. Atau PNS atau yang lain-lainnya nantilah. Belum diizinkan atau bla 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 bla. Akhirnya nggak sholat asar. Akhirnya apa? Nggak sholat asar. Dua waktu yang rentan. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita lebih memperhatikan dua waktu sholat ini. Walaupun sejatinya ingat Pak, kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak boleh sama sekali. Terkhusus dua sholat ini. Kenapa? Tapi kita baca sedikit penjelasan daripada hadis ini. Kata Syekh rahimahullah, wa'lam anna aladz an-na'im wa atyab an-na'im 'inda ahli al-jannah asallallahu yaj'alani wa iyyakum minhum huwa an-nazar ila wajhi Allah fala syai'a ya'diluhu. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling lezat, nikmat yang paling baik untuk penduduk surga, semoga Allah menjadikan saya dan kalian termasuk dari golongan orang yang melihat wajah Allah, adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fala syai'a ya'diluhu, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyandingi nikmat melihat wajah Allah ini. Tidak ada sesuatu apapun. Antum mungkin bayangkan antum ya, sana disediakan bidadari, di sana disediakan buah-buahan, rumah mewah, bla 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 bla. Antum bayangkan antum itu. Tetapi nikmat yang paling lezat, yang paling sempurna adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita dapatkan dengan menjaga sholat subuh dan sholat asar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada bab baru. Silakan, masih 4 menit lagi. Ini masih dalam bab sholawat, bab sholat. Secara umum, sholat 5 waktu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Terlebih itu sholat asar dan sholat subuh yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita lalaikan, abaikan, tinggalkan, apalagi tidak boleh. Kadang ada orang udah azan tarik selimut. Apa tarik selimut? Nantilah jamaah, nanti saya sholat sendiri Ustaz. Jam 5 insyaallah sholat subuh. Akhirnya bablas sampai jam 8:30. Karena gak punya ilmu, gak tidur. Apa namanya? Dia gak sholat sama sekali. Itu ya, syaitan itu memang berusaha membuat kita terlena agar meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibuat tidur kita itu nikmat sekali. Padahal jam 1 jam 2 itu gak bisa tidur. Tetapi kalau sudah jam 4 subuh itu tidurnya paling lengkap, paling cepat dan paling nikmat. Atau kalau antum mau sadari, setiap waktu sholat kita dibuat ngantuk oleh syaitan, khususnya waktu zuhur. Zuhur itu ngantuk kuat sekali. Apalagi di hari Jumat, khotib lagi berapi-api di dalam berkhutbah, yang jamaahnya ini juga berapi-api, mengangguk sana, mengangguk sini. Dengar tak dengar komat, dia tak dengar khotib ngomong apa. Subhanallah ya, berat sekali. Sholat subuh berat, sholat asar juga berat, tetapi kita minta sama Allah agar diberikan kekuatan iman, agar kita bisa menjaga sholat 5 waktu Pak, sholat 5 waktu. Tapi khususnya 2 waktu ini jangan sampai kita tinggalkan. Yang lain tak boleh kita tinggalkan, tapi memang 2 waktu ini diberikan perhatian khusus oleh Islam. Kemudian bab selanjutnya, bab fadlil masyi ilal masajid, bab tentang keutamaan berjalan kaki menuju masjid.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berangkat atau pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya di dalam surga nanti sebuah jamuan atau hidangan kullama ghada aw raha, setiap pagi atau sore. Intinya jemaah, semua wasilah atau semua amal ibadah yang berkaitan dengan sholat itu semuanya azim, semuanya agung di sisi Allah. Wudu dan kita jelaskan betapa agungnya. Kita kan kalau mau sholat wudu dulu, kemudian setelah wudu kita ini berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Memiliki keutamaan juga. Sholat memiliki keutamaan juga, luar biasa. Ya, luar biasa. Sangat besar rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Karena Allah tahu kita ini pendosa. Kita ini banyak sekali dosanya. Karenanya Allah menyiapkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua. Maka kita jangan pernah malas untuk mendatangi sholat. Baik, sudah selesai waktunya. Kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.